pagi, berjumpa lagi di pelajaran IPS. Nah, mungkin dari sekian banyak kalian, pasti dong ada yang pernah ke gunung, ya kan? Ada juga yang pernah ke pantai? Pasti. Kira-kira dari pantai dan gunung pasti berbeda ya, entah itu suasananya ataupun pekerjaannya. Nah, pasti berbeda. Dari perbedaan wilayah itu, mereka bisa saja saling melengkapi. Nah, saling melengkapi ini yang merupakan syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yuk, kemudian kita cari tahu ya, apa ya syarat terjadinya interaksi antar ruang. Syarat terjadinya interaksi antar ruang ada 3. 1. Saling melengkapi atau complementary. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. 3. Kemudahan transfer atau transferability. Saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh, misalkan ya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Nah, wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Nah, jika masing-masing antara wilayah A dan wilayah B ini memiliki kelebihan atau surplus, kelebihan yang dihasilkan ya, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Contoh lagi ya, untuk wilayah A ini saya tulis sebagai Guci atau Gunung Guci. Nah, wilayah A atau Guci itu daerah penghasil sayuran, maka surplus sayuran atau kebanyakan sayuran ya. Nah, kemudian membutuhkan ikan karena tidak ada ikan. Itu daerah A. Kemudian daerah B-nya saya ibaratkan sebagai pantai atau Randu Sanga. Randu Sanga. Ya, di Randu Sanga itu banyak ikan, maka ditulis surplus ikan karena kebanyakan ikan atau daerah penghasil ikan. Kemudian di Randu Sanga juga tidak ada sayuran, maka kita tulis minus sayuran. Nah, kemudian mereka saling berinteraksi antara wilayah Guci dengan wilayah Randu Sanga. Interaksi mereka melalui aktivitas jual beli. Nah, gitu ya. Terjadinya interaksi antar ruang yang kedua yaitu kesempatan antara. Nah, kesempatan antara terjadi jika ada suatu wilayah yang menawarkan alternatif lebih baik. Jadi, alternatif lebih baik ini bisa mengenai 1. Jarak, 2. Sarana prasarana, 3. Waktu, 4. Biaya yang dikorbankan. Contoh, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga berpenghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan di wilayah A akan beralih membeli ikan di wilayah C.
Akibatnya, interaksi antar wilayah A dan B itu melemah. Saya beri contoh lagi. Saya ibaratkan ruang A itu sebagai Brebes, terus ruang B sebagai Pekalongan. Nah, tadinya Brebes itu selalu membeli batik ke Pekalongan. Maka interaksi dari Brebes ke Pekalongan. Ternyata ada suatu wilayah yang menawarkan alternatif lebih baik, ya. Jadi yang diingat-ingat pada kesempatan antara itu ada selingkuhan. Nah, yaitu wilayah C. Datanglah selingkuhan wilayah C, yaitu ke kota Tegal, yang juga menjual batik-batik yang sama persis yang ada di Pekalongan. Nah, kalau begitu, kalau ada Tegal, kira-kira kamu akan memilih membeli di Pekalongan atau di Tegal? Ya, pasti akan memilih ke Tegal, ya. Nah, maka akan beralih dari Brebes akan beralih ke Tegal. Karena apa? Kenapa beralih ke Tegal? Sebab di Tegal satu, yaitu jaraknya lebih dekat, ya, jarak lebih dekat. Kemudian yang kedua, kalau jaraknya dekat, maka waktu yang dikorbankan juga akan sedikit. Nah, terus yang kemudian yang ketiga, kalau jarak dekat waktu yang dikorbankan sedikit, biaya untuk transportasinya juga sedikit. Biaya yang dikorbankan juga sedikit. Nah, otomatis bagaimana Brebes ke Pekalongannya? Nah, dari Brebes ke Pekalongannya, maka interaksinya akan melemah. Kita tulis interaksi melemah ini sebagai garis putus-putus, ya. Sret. Seperti itu, ya. Syarat interaksi antar ruang yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transfer ability. Namanya kemudahan transfer. Maka ketika kita mau mentransfer atau kita mau mengirim barang atau kita mau melakukan perpindahan, itu sangatlah mudah, ya. Baik mudah dalam sarana prasarana maupun mudah dalam biaya yang dikorbankan. Itu, ya. Contoh, misalkan contoh wilayah A akan mengirim ke wilayah B. Karena jalannya yang dilalui itu bagus, tidak ada kendala, sarana prasarana atau infrastrukturnya itu bagus, jembatan juga ada. Nah, wilayah A itu berhasil mencapai ke wilayah B dengan selamat. Nah, inilah yang disebut dengan kemudahan transfer. Baik, sekian pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. See you next time.